Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pada pagi hari ini kita mau datang ke hadirat-Nya karena kita percaya bahwa janji-Nya lah yang selalu tepat pada waktunya. Dialah Bapa yang selalu mengerti setiap isi hati kita. Mari kita angkat tangan kita, persiapkan hati kita masuk dalam hadirat-Nya karena kita mau berserah penuh kepada-Nya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berapa banyak dari kita pada pagi hari ini yang merasakan jamahan Tuhan? Mari kita puji nama Tuhan. Satukan hati dan suara kita untuk menyatakan kebesaran. Pujilah nama Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara menyatakan kita sudah mengangkat suara kita. Kini saatnya kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya.
kita buka hati kita, buka telinga kita. Biarkan rohnya memenuhi hidup kita, mengalir dalam kita, sehingga kita dapat tenang dalam hidup. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk mengambil bagian dalam ibadah, khususnya ibadah raya daripada gereja. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini atas pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, kita semua diberikan sehat-sehat, diberikan kesempatan, bahkan kita diberikan gairah untuk kerinduan dalam bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, seberapa banyak saudara yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk
boleh beribadah pada minggu pagi hari ini, saya mengundang sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa untuk mengundang kuasa dan roh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami berterima kasih Tuhan atas waktu, kesempatan, kesehatan, dan semangat untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pada minggu ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kehidupan keluarga Tuhan yang pada pagi hari ini membuka hati, membuka pintu kehidupannya untuk masuk dalam ibadah, bahkan terlebih akan menerima kebenaran firman Allah. Kiranya Roh Kudus boleh memimpin kami sekalian. Dalam nama Tuhan kami Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pada hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, di mana perjamuan kudus adalah merupakan sakramen yang Tuhan Yesus sendiri nyatakan untuk dikerjakan dan untuk dilakukan oleh para murid-murid Tuhan dan orang percaya pada akhir zaman ini, sehingga kita dalam rangka penantian daripada kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, maka di situ saudara dan saya kita dalam keadaan kuat, dalam keadaan berjaga-jaga dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Allah, bahkan untuk mempelajari firman Allah yang saya beri judul bagi kita yaitu penumpahan darah. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Surat Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Saya mau bacakan bagi kita sekalian. Surat Ibrani pasal 9 ayat 22 yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan yang mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat ini sangat tegas sekali, sekalipun singkat, namun ada dua bagian yang ingin disampaikan, bahwa dikatakan di dalam hukum Taurat, ya, segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Hukum Taurat dalam kitab Perjanjian Lama, kalau boleh sama-sama kita ketahui bahwa di sana selalu diawali dan dalam ibadah selalu disertai dengan percikan atau korban daripada hewan, sehingga darahnya dipercikan baik di tempat-tempat yang telah ditetapkan, juga di tempat daripada di ruang Maha Kudus tersebut, atau ruang kudus, bahkan ruang Maha Kudus. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah yang dikatakan oleh penulis Ibrani, bahwa hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Ya, dan kemudian bagian yang kedua dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan inilah yang menjadi pokok perenungan kita pada minggu pagi hari ini. Tanpa adanya penumpahan darah tidak akan ada pengampunan. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi pengampunan atau penumpahan darah itu sangat kuat sekali. Yang sangat penting sekali ketika berbicara mengenai pengampunan yang di dalam firman Allah. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak berubah, ya. Sebuah kebenaran yang patut untuk kita renungkan, sepatut untuk kita cerna dengan baik, terlebih kita boleh imani. Kenapa? Karena tidak ada satupun, ya, yang dikatakan tidak ada satupun upacara di dalam, sekali lagi saya katakan, di dalam Taurat atau di dalam umat Yahudi yang berdosa itu, dan tidak ada penyelesaian, ya, tanpa adanya penumpahan darah. Maka tidak ada kondisi atau tidak ada cara lain yang memperbolehkan dosa itu diampuni atau dosa itu ditebus tanpa penumpahan darah. Tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Maka daripada itulah jelas sekali bahwa tidak ada harapan. Sekali lagi saya katakan, jelas tidak ada harapan di luar Kristus Yesus.
Kenapa? Karena semua penumpahan darah di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat itu merujuk dan menuju kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada penyelesaian dosa, tidak ada pengampunan dosa, dan tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Kalaupun ada orang mengupayakan melakukannya dengan berbagai-bagai ritual, dengan berbagai-bagai kebajikan, dengan berbagai-bagai kebaikan yang dikerjakan oleh manusia, itu semuanya sia-sia. Termasuk di dalamnya ibadah sia-sia. Karena ibadah yang dikerjakan oleh umat Allah pada waktu itu, mereka hanya dengan percikan daripada darah daripada hewan, baik itu domba maupun lembu sapi. Tetapi itu tidak menyelesaikan hutang dosa, tidak menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi murka Allah oleh karena dosa dan pelanggaran manusia. Hanya sekedar menutupi, tetapi tidak menyelesaikan. Namun satu perkara yang saya mau sampaikan bagi kita sekalian, camkan baik-baik. Penyelesaian hanya satu cara, satu-satunya cara, yaitu dengan penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dosa tidak akan tunduk kepada apapun juga di dalam dunia ini. Sekalipun itu berbagai pengajaran, sekalipun berbagai kebaikan, dia tidak akan tunduk. Dosa itu tidak akan takluk, tapi dosa takluknya hanya satu pribadi, darah Yesus Kristus. Jangan mau sampai kita umat kepunyaan Allah, saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, yang adalah orang-orang Kristen pada akhir zaman ini, jangan mau kita digeser oleh pengharapan ini. Sekali lagi saya mau katakan, betapa lebihnya, betapa pentingnya, karena tidak ada pengampunan sekali lagi di luar daripada percikan atau penumpahan darah Yesus Kristus. Sehingga saya mau katakan bagi kita sekalian, di luar Kristus tidak ada pengampunan. Di luar Kristus tidak ada penyelesaian dosa. Akibat tidak ada pengampunan penyelesaian dosa, maka hukum akibatnya adalah kematian yang kekal. Kebinasaan yang akan menjadi bagian orang-orang yang berdosa. Sungguh sangat mengerikan sekali. Sangat membuat kita kehilangan pengharapan ketika saudara dan saya berupaya, berusaha untuk mencari penyelesaian keselamatan di luar konteks daripada keselamatan yang disediakan oleh Yesus. Maka daripada itulah penting bagi kita pada akhir zaman ini sebagai orang-orang percaya untuk memegang erat-erat yang menjadi keyakinan kita masing-masing. Dalam konteks perjanjian baru telah diperkuat oleh Yesus sendiri yang mengatakan dalam Injil Markus pasal 14 ayat 24 mengatakan waktu ia mengambil cawan yang berisi anggur, kemudian roti yang melambangkan daripada tubuh Kristus, Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sangat jelas sekali. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Kata ditumpahkan dalam ayat ini, ya, diambil dalam bahasa Ibrani yang mengatakan ekeo, ya, ekeo berbicara mengenai apa? Artinya dicurahkan, dilimpahkan, bukan sebagian, tetapi sepenuhnya, seluruhnya. Inilah yang disebut dengan ekeo. Kalimat bahasa Yunaninya. Maka daripada itulah, waktu Yesus menumpahkan darahnya, mengalirkan darahnya dari seluruh antero kehidupannya, dari mulai kepala yang bermahkota duri, semua bagian tangan, bagian kaki, bagian lambung, bahkan seluruh daripada pori-pori, Kristus mengeluarkan darah. Bahkan ketika serdadu terakhir menusukkan tombaknya ke lambung Yesus, maka di sana keluarlah cairan bercampur dengan darah. Luar biasa. Sudah habis, ditumpahkan seluruhnya. Sehingga ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, yaitu ditumpahkan bagi banyak orang. Bukan kesalahannya,
Bukan kutuk yang ia pikul, bukan kesalahan yang tanggung, tetapi sesungguhnya dosa saudara dan saya, dosa isi bumi ini, dosa manusia yang telah ditanggung oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Maka daripada itulah Bapak Ibu sekalian, lewat peristiwa daripada penumpahan darah inilah kita kembali diingatkan, kita kembali direfresh untuk bukan mengenang, tetapi boleh menggairahkan setiap kerohanian kita. Betapa kelebihan saudara, betapa untungnya saudara dan saya ketika engkau sudah menerima pengampunan, sudah menerima curahan darah Yesus. Kalau kita sudah diselamatkan, kalau engkau sudah diampuni segala dosa dan kesalahannya, yang membawa kita semua sekalian luput daripada penghukuman kekal, namun kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Jadi penumpahan darah Kristus ini ada beberapa faktor penting yang pada pagi hari ini untuk kita renungan bersama. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, selanjutnya mari kita boleh belajar merenungkan daripada makna daripada penumpahan darah, supaya kita tidak salah atau tidak menganggap remeh atau tidak menganggap ringan daripada korban darah Kristus. Tetapi disinilah letak titik yang terpenting dalam kehidupan rohani kita sekalian. Bahwa penumpahan darah Yesus Kristus di atas kayu salib ada faktor-faktor penting yang harus kita perhatikan dan harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, berbicara mengenai menerima pengampunan atas dosa-dosa. Artinya apa? Bahwa penumpahan darah, lewat penumpahan darah Kristus Yesus, saudara dan saya orang percaya, engkau menerima pengampunan atas dosa-dosa. Yang kedua, berbicara mengenai apa? Mengenai penerimaan ke dalam hadirat Allah. Artinya, orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan oleh penumpahan darah Kristus, maka mereka atau dia berhak menerima atau diterima di dalam kerajaan Allah atau di dalam hadirat Allah. Oh, luar biasa. Inilah yang menjadi kerinduan yang paling esensi di dalam kehidupan manusia. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua yang kita lihat, yang kita rasakan, kita miliki, semuanya bersifat sementara yang akan ditinggalkan. Tetapi manakala kita kembali kepada Bapa di sorga, di sanalah kehidupan kekal. Kalau tidak diterima di sana, maka tidak ada pilihan lain lagi selain masuk dalam kebinasaan, dalam kepenyiksaan yang kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, tinggal pilihan hanya dua bagi kita manusia di bumi ini. Yesus tidak pernah memaksa, Allah tidak pernah memaksa, tetapi Allah mengasihi orang manusia isi bumi ini, yaitu orang berdosa. Maka daripada itulah, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Bagaimana ketika kita mengalami menerima penumpahan darah Yesus, maka disitulah saudara akan menerima yang namanya pengampunan dosa. Injil Matius pasal 26 ayat 28 sekali lagi mengatakan demikian bagi kita sekalian. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ayat inilah yang menjadi ayat pokok bagi kita sekalian. Karena Yesus sendiri yang mengatakan dalam firman Allah, dan untuk dapat kita yakini, bukan merupakan hasil imajinasi atau merupakan sebuah penafsiran daripada manusia, bahkan rasul sekalipun, tetapi ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus, bahwa darah Yesus, katakan darahku, darah Yesus Kristus, itulah untuk pengampunan dosa. Di luar darah Yesus tidak ada pengampunan. Di luar darah Yesus sekali lagi tidak ada yang namanya keselamatan. Sekaya, sehebat, sesaleh, sebaik apapun hidup saudara dan saya, tidak ada pengampunan dosa. Oh, luar biasa. Berarti pengampunan dosa itu mengandung nilai, mengandung arti, yaitu mengampuni, membatalkan hukuman akibat dosa, mengampuni, ya, menutupi, bahkan menyelesaikan, membuang dosa itu jauh, sehingga tidak lagi merupakan beban dan tidak lagi diingat-ingat oleh Allah pada waktu ia akan menghakimi
orang percaya. Semuanya sudah clear, semuanya sudah bersih, semuanya sudah tahir. Oleh karena darah Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mengapa pertanyaannya harus darah Yesus? Mengapa hanya darah Yesus? Lihat. Mengapa bukan usaha manusia? Mengapa bukan kebaikan-kebaikan kita? Mengapa bukan amal, bukan ibadah saudara dan saya yang bisa menyelesaikan dosa? Itu semua sia-sia. Allah tidak berkenan akan hal itu. Tapi hanya satu perkara. Harus dibayar dengan yang namanya darah Yesus. Mari kita baca kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Pasal yang ke-49. Iya. Kitab Mazmur pasal 49 ayat 8 dan ayat 9 yang mengatakan demikian. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Perhatikan, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Pembebasan atau membayar hutang karena dosa, firman Allah mengatakan terlalu mahal. Tidak ada orang yang sanggup dalam dunia ini, sehebat sekaya apapun saudara dan saya tidak akan sanggup. Firman Allah mengatakan terlalu mahal. Demikian juga halnya dengan korban darah Yesus. Darahnya terlalu mahal. Jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita tidak menghargai, jangan pernah kita tidak memberikan hormat dengan rasa takut dan gentar kepada korban Kristus Yesus yang telah dianugerahkan bagi setiap orang-orang percaya, saudara dan saya. Sungguh saudara adalah orang-orang yang beruntung dalam dunia ini. Saudara adalah orang-orang yang paling mujur dalam dunia ini. Ketika engkau sudah ditemui oleh Yesus dan Yesus berkenan untuk memilih saudara dan saya untuk mendapat karunia melewat anugerah penebusan lewat darahnya. Ada berapa banyak orang di dunia ini yang belum mendengar berita tentang keselamatan, yang belum mendengar berita tentang kabar baik ini, sehingga mereka tidak bisa mengenal Allah, sehingga mereka tidak bisa berseru kepada Allah. Ada berapa banyak? Mungkin sejumlah besar penduduk dunia ini. Dan itulah yang harus menjadi sebuah perenungan bagi kita sekalian. Adakah dari antara kita yang membiarkan saudaranya, membiarkan keluarganya, orang yang terdekatnya binasa? Pada waktu mereka sedang menuju ke arah kebinasaan dan engkau melihat itu dengan kasat mata bagaimana mereka sedang menuju kebinasaan. Apakah kita berdiam diri saja? Apakah kita tidak tergerak untuk menolong, untuk menarik dia, untuk meluputkan mereka menuju kepada kebinasaan? Tentu, pasti kita sangat ingin juga menyelamatkan. Itu adalah tugas-tugas kita masing-masing. Tetapi bagaimana caranya? Ketika masih ada kesempatan hari-hari ini, mari kita beritakan ini, kabar baik ini, kabar penumpahan darah Yesus ini yang mengampuni dosa setiap manusia. Lihat betapa mahalnya darah Yesus. Tidak sanggup kita membayar. Dikatakan tidak seorang pun dapat membebaskan diri. Tidak seorang pun. Termasuk para tokoh-tokoh agama. Nabi-nabi kecilkah, nabi-nabi besarkah. Semuanya binasa kalau dia tidak menerima pengampunan lewat pencurahan darah Yesus. Saya mau katakan sangat jelas sekali firman Allah. Tidak seorang pun di dunia ini. Termasuk idola-idola. Nabi-nabi yang dihormati, yang dipanggil setiap hari,
oleh sekelompok manusia, semuanya binasa kalau mereka tidak menerima curahan darah Yesus. Pegang baik-baik. Pegang baik-baik. Mereka boleh memiliki segala hal dalam dunia ini. Mereka boleh memiliki segala fasilitas kekayaan dalam dunia ini. Tapi ingat, itu semuanya sementara. Sementara. Hanya sementara waktu. Seperti uap yang kelihatan. Kemudian layu. Kemudian hilang. Seperti bunga rumput yang indah di padang segar. Namun ketika matahari datang, kemudian dia layu. Perhatikan baik-baik. Betapa singkatnya umur kita manusia. Betapa singkatnya. Apa yang kita banggakan, apa yang kita andalkan, semuanya tidak ada. Sia-sia. Tapi percikan darah Yesus, pencurahan darah Yesus, itulah jaminan bagi saudara dan saya untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Luar biasa. Bagian yang kedua. Penerimaan ke dalam hadirat Allah. Oh, haleluya. Inilah sebuah idam-idaman. Diterima, masuk dalam kemuliaan, masuk dalam kedamaian, masuk di dalam hadirat Allah, masuk di dalam kerajaan sorga, di mana Yesus Kristus sebagai Raja, dia memerintah di sana. Itulah idam-idaman semua manusia. Tapi sungguh sebagian besar daripada manusia, mereka belum mengenal jalan yang sesungguhnya. Ya, surat Roma pasal 5 ayat yang kedua. Surat Roma pasal 5 ayat yang kedua. Yang mengatakan bagi kita sekalian, oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, luar biasa. Ini janji firman Tuhan. Janji firman Tuhan. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk. Jalan menuju kemuliaan. Jalan menuju ke rumah Bapa. Lihat, oleh apa? Oleh iman percaya kita kepada Dia yang telah dikaruniakan di dalam kasih Allah yang besar itu, sehingga pada waktu saudara dan saya menerima percikan darah Yesus, maka disitulah letak pengharapan yang sesungguhnya, pengharapan yang membawa kemenangan, pengharapan yang membawa kepada keselamatan. Maka daripada itulah, saudara sekalian, kita boleh bermegah, kata Rasul Paulus. Boleh bangga, boleh bersyukur, boleh berterima kasih Tuhan atas anugerah Allah yang besar ini. Bukan upaya, sekali lagi, bukan usaha, bukan kebajikan, tetapi kasih karunia dan anugerah yang dilimpahkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Pegang baik-baik. Jalan masuk. Semua jalan tertutup. Semua jalan buntu. Semua jalan menuju kebinasaan. Semua jalan menuju kepada kesesatan. Semua jalan menuju kepada kebinasaan. Hanya satu jalan, Dia. Jalan penumpahan darah Yesus. Ini yang harus menjadi sebuah kebanggaan. Kemegahan. Bukan kekuatan, bukan intelektual, bukan materi yang membuat kita jadi bermegah. Tapi penumpahan darah Yesus. Wow, hebat ini firman Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, menjelang akhir zaman ini, yang dunia semakin sulit, di mana-mana terjadi pergolakan, di mana-mana terjadi kesengsaraan, kerusuhan, peperangan terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, sedang terjadi, sedang bermunculan, ditambah lagi dengan merajalelanya virus COVID-19, seluruh dunia ini mengalami, bahkan Presiden Amerika juga termasuk di dalamnya kena
COVID-19. Coba. Tidak ada seorang pun yang luput. Bayangkan, bukan sebuah presiden yang biasa-biasa, negara-negara kecil, tapi negara besar. Sudah pasti penjagaannya, kesehatannya, segala macam pasti terpelihara, terjaga. Tapi toh tidak luput juga. Ini memberikan contoh bagi kita sekalian. Mengindikasikan bagi kita sekalian betapa rentannya hidup manusia pada akhir zaman ini. Betapa rentannya saudara dan saya pada akhir zaman ini. Jangan berharap kepada kemampuan saudara. Jangan berharap kepada apa-apa yang saudara andalkan, banggakan. Tetapi harapannya kepada Tuhan Yesus. Maka kau percaya, kau akan menerima jalan masuk kepada kemuliaan di sorga. Lihat, semuanya dikuduskan hanya oleh darah Yesus. Termasuk saudara dibungkus, disalut oleh kuasa darah Yesus. Sehingga virus COVID-19 tidak menghinggapi, tidak terpapar bagi orang-orang yang percaya. Bukan takabur saya mau katakan, tidak. Tapi Yesus adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang percaya. Sorga saja diberikan, apalagi kesehatan dalam bumi ini yang bersifat sementara, pasti dia akan diberikan. Oleh karena itu penting bagi kita sekalian. Kita ingat sekali lagi, ya, yaitu jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Kalau kita sudah menyadari akan sentralitas kehidupan ini, hanya satu pribadi Kristus yang sudah mencurahkan darahnya, maka respon kita, respon saudara dan saya, mari kita jaga. Jangan sampai saudara menolak Dia. Jangan sampai engkau menolak Yesus. Jangan sampai kita menolak kebenaran. Jangan sampai kita menolak keselamatan. Itulah Ibrani pasal 12 ayat 25. Jangan sampai menolak Yesus. Orang-orang yang menolak Yesus, artinya orang yang tidak percaya. Bukan hanya orang yang tidak percaya atau orang yang memusuhi, tetapi orang yang tidak merespon berita keselamatan, berita kabar baik ini dengan sungguh-sungguh, atau mengabaikan, atau acuh tak acuh, atau antipati terhadap berita keselamatan. Mereka tergolong atau termasuk orang yang menolak Dia. Dikatakan, saya tidak menolak, juga saya tidak menerima. Tidak ada. Hanya dua faktor, hanya dua kemungkinan. Menerima atau menolak. Apapun kondisinya, tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang abu-abu. Semuanya jelas. Hitam atau putih. Menerima atau menolak Yesus. Hanya dua. Maka daripada itulah, orang-orang yang belum percaya Yesus, termasuk orang Kristen sekalipun, belum jaminan kalau dia sudah menerima Yesus dengan sungguh. Pada waktu kita mengabaikan atau kita tidak merespon segala sesuatunya firman Allah dengan baik dan benar, atau kita merespon hanya menurut daripada ukuran kita, saya rasa ini benar, saya rasa ini saya sudah melakukannya, tapi tidak di cross check dengan firman Allah, hati-hati, itu penyesatan pada akhir zaman ini. Ya, karena kebenaran firman Allah sudah tertulis, tidak dapat diganggu. Bukan perasaan, bukan buah pikiran, bukan opini yang dibangun. Tidak, tetapi apakah tertulis dalam firman atau tidak. Ketika tidak tertulis dalam firman, jangan tambah-tambahkan ayat. Karena Yesus sendiri mengatakan selalu dalam pengajaran ada tertulis, ada tertulis. Semuanya sangat jelas bukti dan faktanya daripada kebenaran firman Allah. Jadi kuncinya bagi kita sekalian, ayo jangan menolak Dia. Ketika kita mendengar firman Tuhan hari ini, saudara dan saya jangan keraskan hatimu. Jangan mengabaikan. Jangan hanya lewat saja sebagai pendengaran kita. Kemudian kita tidak merenungkan dan melakukannya. Jangan. Sia-sia hidup kita. Sia-sia, saudara. Ya, kita sudah berjerih payah, tapi kita tidak merespon dengan baik, maka akan timbul yang namanya penolakan terhadap pencurahan darah Yesus. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pencurahan darah Yesus. Ya, pencurahan inilah. Pencurahan darah adalah kesimpulannya untuk menyempurnakan. Sebagai penyempurnaan hidup saudara dan saya di mata Tuhan. Disempurnakan oleh darah Yesus di hadapan Tuhan. Saya mau kutip sebagai ayat terakhir surat Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14. Yang mengatakan demikian. Sebab oleh satu korban saja
Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Hanya satu korban saja. Saya ulangi lagi. Satu korban saja. Yaitu korban Yesus Kristus. Ya, ia telah menyempurnakan. Menyempurnakan untuk selama-lamanya. Siapakah itu? Mereka yang dikuduskan. Mereka yang dibasuh oleh darah Yesus Kristus. Itulah Yesus penyempurna bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga saudara dan saya, engkau layak menerima janji Tuhan. Layak menerima hadirat Allah di dalam kerajaannya dan dalam kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ayo, jangan menolak dia. Terima Yesus. Sikapi dengan benar. Maka di situ kita akan mengalami dalam satu ikatan persekutuan yang makin hari makin intim dengan dia. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang marilah saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, untuk melengkapi pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Sebagaimana saya katakan di depan tadi, bahwa ibadah kita disertai juga dengan perjamuan kudus, yang adalah merupakan sakramen, di mana Tuhan Yesus sendiri yang menetapkan untuk dilakukan, bahkan untuk menjadi peringatan akan aku, kata firman Tuhan. Maka sia-sialah pengiringan, sia-sialah kesetiaan, sia-sialah pengabdian dan korban saudara selama ini. Pelayanan saudara, kerajinan saudara beribadah, mengekang diri akan sia-sia kalau kita tidak menerima daripada pencurahan daripada darah Yesus. Maka daripada itulah hari ini satu-satunya jalan, pintu masuk untuk menjadi keselamatan, menerima pengampunan dosa, kemudian kita diterima di dalam hadirat Allah. Lewat satu jalan, lewat satu pintu, yaitu percikan daripada darah Yesus dan tubuh Kristus. Hari ini kita peringati lewat perjamuan kudus. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa dalam surga, kuduskanlah kami Tuhan, untuk kami menerima perjamuan kudus sebentar Tuhan. Kiranya perjamuan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penyemangat, dan boleh menjadi pengikat dalam kehidupan kami, rohani kami Tuhan, kepada Kristus Yesus yang adalah korban, adalah anak domba Allah yang telah dikorbankan. Kami berdoa Tuhan, lewat persekutuan tubuh dan darah Yesus ini, kami beroleh kemenangan, keselamatan, bahkan kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan masing-masing di rumah masing-masing saudara mempersiapkan perjamuan kudus yang adalah roti sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Kemudian cawan yang berisi anggur adalah darah Yesus. Inilah persekutuan sakramen yang diberitakan dan ditugaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika pada perjamuan malam. Hari ini kita boleh peringati ini. Dan bawa terus sekalian, saudara akan diberikan kekuatan oleh Allah. Bahkan segala sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena hanya darah Yesuslah. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hanya tubuh dan darah Yesus Kristus. Namun ingat, bukan ini yang menyembuhkan. Bukan anggur dan roti yang membawa kesembuhan. Tetapi darah Yesus yang sesungguhnya. Itulah sumber keselamatan dan kesembuhan bagi kita sekalian. Bila sudah siap, saya mengajak kita sekalian berdiri di tempat masing-masing. Dengan tertib, mari sekarang saudara boleh angkat roti yang adalah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita sekalian. Sebelum kita makan bersama-sama, dengarkan firman Allah yang akan saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Saudara-saudara kekasih dalam iman, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang silakan kau mengangkat cawan yang berisi darah Yesus dan dengarlah firman Allah sebelum kita makannya bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Demikianlah tubuh dan darah Yesus boleh mengalir dan boleh menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Sehingga hidup kita masing-masing makin hari makin diperbaharui. Iman kita makin hari makin kokoh dan menjadi dewasa. Pengharapan kita makin hari makin nyata dan makin bertambah-tambah. Semangat kita tidak menjadi kurang, namun makin bergairah semangat untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mencari Tuhan, untuk bergaul intim dengan Tuhan. Bahkan juga kita untuk mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bagi yang lemah iman percayanya, lewat perjamuan, lewat firman Allah, lewat ibadah pada pagi hari ini, engkau dikuatkan, semangat diperbarui. Pengharapan saudara makin hari makin bertambah-tambah. Hanya oleh kuasa darah Yesus yang akan memberikan kekuatan. Sekali lagi bagi yang sakit pada hari ini, mari sebelum saya berdoa, tempatkan tangan kananmu di tempat yang sakit. Letakkan di sana dengan iman percaya kepada Yesus. Saya percaya ada kesembuhan hari ini. Hanya darah Yesus menyembuhkan. Kemudian angkat tangan kirinya untuk memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa Allah dalam sorga, turunkanlah kiranya anugerah dan berkat Tuhan atas setiap rumah tangga anak Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang pada hari ini mengambil bagian di dalam ibadah online ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, yang iman percayanya lemah Tuhan, pengharapannya sudah mulai pudar Tuhan, atau sudah mulai pupus Tuhan. Hamba berdoa biar kau bangkitkan semangat, bangkitkan roh mereka, iman percaya mereka, iman yang merebut kemenangan, iman yang mencapai garis akhir. Sebagaimana Rasul Paulus, aku berlari-lari menuju kepada tujuan yang pasti, yaitu mahkota kehidupan. Saudara-saudara sekalian Tuhan, mari Tuhan tolong Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi masalah-masalah persoalan yang begitu kompleks, baik kesehatan, ekonomi, sosial, semuanya sedang mengalami kegoncangan demi kegoncangan. Hari ini hamba berdoa Tuhan, iman percaya orang-orang percaya tidak tergoncangkan. Oleh karena Kristus yang tidak tergoncangkan itulah yang menjadi Allah dan sumber kekuatan kami. Bagi yang sakit Tuhan, di mana meletakkan tangan atas bagian yang sakit dalam nama Yesus Kristus, tangan yang berlubang paku, tangan yang berdarah itulah yang akan mencamat dalam nama Yesus. Engkau sembuh, sembuh dan sembuh. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera. Terima kasih buat sukacita Tuhan. Kiranya Tuhan masa sulit ini ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan. Sehingga kami boleh bersama-sama kembali satu kali, boleh beribadah masuk dalam bait Allah yang kudus. Di mana gereja-gereja kami boleh terdaftar atau kami boleh bergembala di sana Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Yesus sendirilah yang menggembalakan kehidupan anak-anak Tuhan. Tidak ada satu domba pun yang dicuri oleh iblis. Tidak ada satu domba pun yang tercuri oleh pencuri yang tidak bertanggung jawab. Tapi semuanya berlindung dalam satu naungan Gembala agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara-saudara sekalian yang sah dalam iman, marilah kita mengakhiri pada ibadah minggu pagi hari ini. Seraya terimalah berkat yang daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Serta persekutuan Kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.